Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menyampaikan pemberitaannya, Tuhan Yesus banyak menggunakan analogi atau perumpamaan-perumpamaan kepada pendengarnya. Di dalam pasal 10 ini, ada dua analogi yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu yang pertama, analogi tentang pintu masuk, dan yang kedua adalah analogi tentang gembala yang baik. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, Tuhan mengatakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri dalam konteks ini adalah orang-orang Farisi yang hanya mengambil keuntungan dari kawanan domba. Kaum Farisi membebani orang-orang dengan peraturan-peraturan yang berat, sedangkan mereka tidak pernah melakukan tuntutan-tuntutan hukum tersebut. Sebaliknya, Tuhan Yesus datang untuk memberikan nyawanya bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup yang diberikan oleh Yesus adalah hidup yang bermakna, karena didasarkan pada kasih karunia-Nya yang berlimpah, yaitu suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, bukan hanya untuk kehidupan di dunia yang fana ini saja, tetapi juga kehidupan yang kekal. Janji hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan tidak mengacu pada kelimpahan materi, tetapi pada kelimpahan secara rohani. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui uraian di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sebagai pemelihara kehidupan bagi domba-dombanya, yaitu kita, orang-orang percaya, tetapi ia juga menyediakan kebutuhan bagi domba-dombanya, yaitu keselamatan. Sebab dialah satu-satunya pintu. Dia adalah sarana yang dengannya kita yang percaya diselamatkan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami belajar lagi akan firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah
Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, di sepanjang hari ini Tuhanlah yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.